Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 6. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini kita diperlihatkan pemandangan ibu kota kekaisaran dinasti Yan dari udara, di mana harimau salju yang membawa rombongan ketua Lin Fan telah sampai di ibu kota tersebut. Di kota itu cukup ramai dan orang-orang pun berlalu lalang. Lindong pun pada saat ini terlihat senang, kemudian berkata, "Wah, sudah kuduga, ibu kota benar-benar tempat yang sangat hebat." Namun Xiaodio menimpali, "Cuma segini apanya yang hebat?" Dan kini ketua Lin Fan pun berkata pada Lindong, "Tentu saja, hal itu dikarenakan tempat ini adalah kota dari keluarga kekaisaran tinggal." Lindong pun menimpali, "Oh, keluarga kekaisaran ya, luar biasa." Namun pada saat yang sama, Li Lantian pun berkata di dalam hatinya, "Dasar kampungan." Ketua Lin Fan kemudian menjelaskan bahwa kaisar adalah pemimpin dari orang-orang pada umumnya, tapi bagi kita para ahli bela diri, dia melambangkan sesuatu yang berbeda. Ada berbagai macam kekuatan besar yang berkumpul di tempat ini. Walaupun mereka tidak memimpin kekaisaran ini, orang-orang terkuat dari kerajaan ini masih anggota keluarga dari kekaisaran, dan mereka disebut dengan keluarga Mo, dan pemimpinnya bernama Kaisar Mo. Lindong yang mendapat penjelasan itu pun seketika melongo dan secara spontan berkata, "Luar biasa." Lindong pun kembali mengatakan, "Jadi disinilah pertarungan antar pemuda akan digelar." Ketua pun menjawabnya benar, dan 5 orang terkuat dari kompetisi ini akan langsung mengikuti perang 100 kekaisaran. Dan semua anggota dari 8 kekuatan besar juga mengikuti turnamen ini. Kemudian ketua Lin Fan menyuruh Lindong untuk melihat di depan sana. Dan kini Lindong pun melihat ke tempat yang disebutkan oleh ketua Lin Fan. Di sana ada seorang pemuda dan juga kakek-kakek. Namun Lindong tidak kenal dengan siapa mereka berdua. Ketua Lin Fan kemudian mengatakan, jika Pak Tua itu adalah pemimpin dari sekte Tian Luo bernama Liu Luo, dan yang di sebelahnya itu adalah pemuda yang merupakan anggota elit dari sekte Luo bernama Du Yun. Dan pada saat ini, Du Yun pun sedang melihat ke arah ketua Lin Fan berada. Kemudian dia mengatakan bahwa pada saat ini ada wajah yang tidak dia kenal di pihak dari klan Lin. Du Yun pun menebak jika orang itu pasti adalah Lindong, karena akhir-akhir ini namanya cukup viral karena dia telah membongkar kasus perdukunan. Du Yun pun terus memandangi Lindong dan melakukan analisa. Menurut Du Yun, Lindong itu kelihatannya biasa saja, namun kekuatannya sama dengan Li Lantian. Du Yun pun kemudian mengatakan bahwa hal ini cukup menarik. Du Yun yang penasaran dengan kekuatan Lindong pun kali ini dengan cepat membentuk pedang dari energi Yuan, di mana pedang itu secara tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan kini pedang Yuan itu pun mengarah pada Lindong. Hal ini membuat Lindong menjadi kaget, namun dia tidak bergeser dari tempatnya. Lindong kemudian berkata, pedang yang terbuat dari energi Yuan kelihatannya cukup kuat juga, dan tiba-tiba saja, bang! Pedang milik Du Yun itu mengeluarkan cahaya terang tepat di hadapan Lindong. Karena pada saat ini Lindong menahan pedang energi Yuan itu dengan kekuatan mental dan membuatnya berhenti tepat di hadapannya. Tatapan mata dari Lindong pun kelihatan biasa saja, karena serangan seperti ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap berlebihan. Melihat pedangnya berhenti tepat di hadapan Lindong membuat Du Yun sangat terkejut. Dia kemudian berkata, "Energi mental, dia bisa menahan seranganku hanya dengan teknik itu." Kakek Liu Luo kemudian mendekati Du Yun dan dia berkata, "Hei, kalau kau tidak ada urusan dengan Lindong, kau jangan mengganggunya." Du Yun pun kali ini cukup terkejut dengan ucapan dari ketua sektenya itu. Dan kali ini secara tiba-tiba Lindong berteriak pada Du Yun,
"Hei Duyun, apa maksud perbuatanmu barusan?" Duyun pun kali ini tersenyum pada Lindong. Kemudian dia tertawa sambil mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda. Istilah kata sok kenal sok dekat, biar lebih akrab saja. Dan menurut Duyun, Lindong benar-benar kuat. Lindong pun merasa bahwa Duyun terlalu berlebihan dalam melakukan salam perkenalan pada orang yang belum dia kenal. Duyun kali ini masih tertawa dan berkata pada Lindong, "Kau bisa menahan pedang energi Yuan milikku dengan begitu mudah. Sungguh luar biasa. Ternyata dunia ini luas juga." Lindong pun menjawab kata-kata dari Duyun, "Terima kasih banyak. Pedang energi Yuan milikmu juga sangat luar biasa." Duyun pun kemudian mengedipkan satu mata pada Lindong sambil mengatakan jika dirinya merasa terhormat dengan pujian Lindong itu. Dan jika mereka bertemu di turnamen, Duyun berharap Lindong tidak terlalu kasar padanya. Lindong pun bingung dengan ucapan dari Duyun itu dan dia berkata, "Ada apa dengan anak itu?" Sementara Ketua Linfan mengatakan jika Duyun adalah salah satu kontestan favorit untuk masuk 5 besar turnamen pemuda ini. Dan menurut Ketua Linfan, ada beberapa orang lain yang juga harus diwaspadai oleh Lindong. Menurut Ketua Linfan, kali ini Lindong tidak boleh meremehkan pemuda yang bernama Kulin. Dia adalah pemuda yang saat ini sedang naik daun, dan dia berasal dari sekte Lembah Keharuan. Kemudian juga pemuda yang bernama Mansan. Dia adalah pemuda yang cukup kuat dan berasal dari sekte Raja Barbar. Menurut Ketua Linfan, kali ini setidaknya ada selusin kekuatan yang berbeda yang telah mengirimkan utusan mereka untuk mengikuti kompetisi ini. Jadi Lindong harus sadar betapa sulitnya untuk menjadi salah satu dari 5 yang terbaik di pertarungan antar pemuda. Tidak lama kemudian terlihatlah seorang pemuda dengan rambut berwarna ungu. Dia terus melihat ke arah Lindong dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Yang ternyata pemuda itu adalah Huang Puying. Dia datang bersama dengan Huang Pujing dan mereka berasal dari klan Huang Pu. Sambil terus melihat Lindong, Huang Puying pun mengatakan namanya disebut oleh Nona Kingsu. Kenapa Nona Kingsu yang terhormat menyebut nama bocah itu? Sambil melihat Huang Puying, kali ini Huang Pujing pun mengatakan, "Jangan berbicara seolah kau dekat dengannya. Kak Kingsu tidak akan pernah memperhatikanmu." Dengan tatapan mata ungu yang tajam, Huang Puying pun berkata, "Lindong, berdoalah agar kau tidak melawanku nanti. Jika tidak, aku pasti akan menyiksamu." Ternyata kebencian Huang Puying pada Lindong adalah karena motif asmara. Dia merasa cemburu karena Kingsu menyebut nama Lindong. Padahal Huang Puying sangat menyukai Ling Kingsu saat ini. Huang Puying kemudian mulai berhayal jika dirinya bisa memasuki salah satu dari sekte super, maka Ling Kingsu pasti akan memperhatikannya. Kelakuan Huang Puying itu membuat Huang Pujing sakit kepala. Kenapa orang yang dianggap jenius dari klan Huang Pu tiba-tiba bertingkah aneh seperti ini? Huang Pujing kemudian melihat ke arah Lindong dan dia pun mengatakan jika Lindong benar-benar sangat luar biasa. Karena hanya dalam waktu 2 tahun saja dia sudah menjadi sekuat ini. Dan kali ini Huang Puying berjalan sendirian meninggalkan Huang Pujing. Dia terus berhayal jika saat ini kemungkinan Nona Kingsu sedang memimpikannya. Dan hanya dengan menyebut nama Kingsu saja sudah membuat Huang Puying bergairah. Semua orang yang melihat Huang Puying pun terlihat ketakutan dengan kelakuan aneh dari Huang Puying itu. Di sisi lain, Huang Pujing pun yakin jika Lindong pasti akan sukses dan menjadi salah satu wakil dari kekaisaran dinasti Yan. Dan pada saat ini Ketua Linfan yang berada di samping Lindong pun bertanya, "Oh ya, ku dengar kau juga ada masalah dengan Wang Yan dari klan Wang ya?" Lindong pun kaget mendengar nama itu dan spontan Lindong mengingatnya. Dia kemudian berkata, "Oh, si monyet itu ya, benar juga." Ketua Linfan pun memberikan peringatan, kalau begitu Lindong harus berhati-hati saat ini karena klan Wang itu sangat terkenal dengan sifatnya yang pendendam. Dan kini klan Wang juga sudah hadir di tempat ini. Di antara mereka juga ada Wang Yan. Ketua Linfan kemudian memperkenalkan pada Lindong. Orang yang paling depan itu adalah Wang Lei. Dia adalah ketua dari klan Wang yang sudah berada di tahap nirwana sama dengan Ketua Linfan saat ini. Dan Wang Yan itu adalah anak keduanya.
Sementara anak pertama bernama Wang Zong. Dia merupakan pemuda yang terkenal di kekaisaran Yan ini. Wang Lei yang melihat Lin Fan pun tersenyum bengis dan dia mengatakan, "Hei Lin Fan, sudah lama tidak bertemu. Kau selalu datang tepat waktu." Ketua Lin Fan yang didatangi oleh Wang Lei pun mengatakan jika dirinya datang lebih awal adalah untuk bersiap-siap, karena Ketua Lin Fan itu bukanlah orang yang selalu santai seperti Ketua Wang. Wang Lei pun tertawa dan mengatakan, "Mari berharap kau tidak kembali dengan perasaan kecewa." Dan Ketua Lin Fan pun menjawabnya, "Jangan sombong dulu kau Wang Lei." Dan kini Wang Lei pun merasa bahwa Lin Fan sepertinya masih marah karena telah kalah dari klan Wang di turnamen antar pemuda sebelumnya. Lin Fan menjawab, "Tidak juga. Tapi bukankah ada pepatah, kalau kau akan memetik apa yang telah kau tuai?" Aku penasaran bagaimana hasilnya tahun ini. Lindong yang merasakan bahwa Ketua Lin Fan itu sepertinya sedang berselisih dengan Wang Lei pun menjauhinya dan tidak mau dekat-dekat dengan mereka berdua. Karena Lindong yakin sepertinya klan Lin dan juga klan Wang sudah bermusuhan sejak lama. Tiba-tiba saja ada suara berteriak dengan keras, "Lindong, berani sekali kau muncul di sini." Sontak hal itu membuat Lindong kaget dengan siapa yang berbicara itu. Dan kemudian Lindong pun menoleh. Yang ternyata itu adalah Wang Yan. Sontak hal itu membuat Lindong mengatakan, "Oh, bukankah kau monyet dari keluarga Wang? Gigimu sudah tumbuh lagi ya?" Kata-kata itu membuat Wang Yan mengatakan jika Lindong brengsek. Lindong kemudian menawari pisang pada Wang Yan. Hal ini semakin membuat Wang Yan marah dan berteriak, "Mau ku bunuh kau." Wang Yan kemudian mengadu pada kakaknya dengan mengatakan bahwa itu adalah Lindong, orang yang telah mencoba membunuhnya di wilayah terpencil raya. Dan bahkan saat ini dia masih berani mengejek klan Wang. Wang Zong pun terlihat tenang dan dia terus melihat ke arah Lindong. Karakter Wang Zong ini lebih santai dan juga terkendali daripada Wang Yan yang emosian itu. Lindong pada saat ini juga melihat ke arah pemuda di samping Wang Yan sambil berkata lirih, "Oh, jadi dia adalah Wang Zong." Tidak lama kemudian Wang Zong berjalan ke arah Lindong dan kini dia bertanya, "Lindong ya, aku sudah mendengar tentang dirimu dari adikku." Lindong pun menjawabnya, "Oh, aku yakin pasti dia selalu menceritakan hal buruk tentangku." Wang Zong pun menjawab ucapan dari Lindong, "Kau berhasil melakukan semua itu. Walaupun kau masih berada di tahap awal manifestasi, kau sungguh mengagumkan." Sambil menoleh ke arah Lilang Tian, Wang Zong pun bertanya, "Ku dengar kau bahkan juga tidak bisa mengalahkannya, Lilang Tian?" Lilang Tian pun kaget saat dirinya ditanya seperti itu oleh Wang Zong. Tidak lama kemudian Lilang Tian pun mengatakan, ada kalanya pemula seperti dia itu beruntung bisa mendaratkan 1 atau 2 pukulan, tapi keberuntungan saja tidak akan bisa mengalahkan kekuatan sejati." Kata-kata itu membuat Lindong merasa direndahkan, namun dia tidak menjawab dan malah berkata di dalam hatinya, "Awas kau ya." Wang Zong pun kali ini berkata pada mereka berdua, "Aku tidak akan memberi ampun, bahkan padamu Lilang Tian." Dan kini Wang Zong melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, "Lindong, akan kutunjukkan pada semua orang kalau ada harga yang harus dibayar ketika menjelekkan klan kami." Wang Yan yang ada kakaknya pun kali ini berteriak, "Lihat saja Lindong, kakakku pasti akan mengalahkanmu." Lindong pun tidak takut dengan ancaman dari pemuda-pemuda klan Wang itu. Dan dirinya kali ini malah mengatakan, "Kalau begitu akan ku buat semua orang tahu, siapa saja yang macam-macam denganku akan pulang sambil menangis. Baiklah, mari kita bertemu lagi di pertarungan antar pemuda." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan berhadapan dengan Wang Zong dalam kompetisi ini? Karena sepertinya Lindong dan juga Wang Zong sudah mulai memanas satu sama lain. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.